Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi dengan saya dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan mempelajari mengenai teks editorial. Mari kita mulai. Kode yang akan kalian kuasai adalah 3.42 menganalisis struktur dan kebahasan teks editorial dan 4.42 merancang teks editorial. Apakah kalian mengetahui apa itu teks editorial? Apakah kalian pernah membaca teks editorial? Kalau belum, kalian bisa melihat contohnya dari wacana memastikan kualitas belajar jarak jauh sumber media Indonesia. Nah, setelah kalian membaca wacana tersebut, kalian mengenal apa itu teks editorial. Teks editorial dikenal sebagai tajuk rencana. Editorial dikatakan sebagai sebuah opini atau gagasan terhadap sesuatu hal yang sedang terjadi di masyarakat. Sifat teks editorial itu ada 4. 1. Krusial, yang ditulis secara berkala. Yang kedua, isinya menyikapi situasi yang berkembang. Yang ketiga, memiliki karakter. Dan yang keempat, terkait dengan kebijakan media yang bersangkutan. Nah, kalian harus mengidentifikasi isi teks editorial. Apa identifikasi dari isi teks editorial? Kalian bisa lihat bahwa teks editorial itu merupakan permasalahan yang berkaitan dengan hal yang sedang terjadi, aktual, fenomenal, dan kontroversial. Sementara, hal tersebut dijadikan sebagai bahan berita. Tentu saja hal itu berupa fakta. Kemudian, apa saja yang ada dalam teks editorial selain fakta, yaitu berupa pendapat atau opini dari redaksi. Kemudian, ada ragam informasi dalam teks editorial. Apa saja ragamnya? Ada 3, yaitu yang pertama isu aktual, yang kedua pendapat dan argumen, yang ketiga saran terhadap isu faktual. Kalian harus lihat bahwa dalam isu aktual itu, penulis editorial harus mendata peristiwa yang sedang berkembang dalam masyarakat. Kemudian, dalam pendapat dan argumentasi itu, pendapatnya tidak boleh diulang. Kemudian saran itu harus positif, harus objektif, jujur, logis, serta menunjukkan fakta. Kemudian juga harus urut, terperinci, dan tidak berbelit-belit. Hindari juga saran yang menyinggung urusan pribadi. Struktur teks editorial. Nah, struktur teks editorial ini juga ada 3, yaitu yang satu, masalah atau pernyataan pendapat, berisi sebuah persepsi, kemudian argumentasi yang isinya mengklarifikasi, menjelaskan, atau mengevaluasi. Kemudian penegasan ulang itu menegaskan kembali atas argumen yang telah diberikan. Nah, kemudian ada kaidah kebahasaan dalam teks editorial yang harus kalian kuasai, yaitu 1. Menggunakan kalimat retoris, yang kedua, menggunakan kata-kata populer. Yang ketiga, menggunakan kata ganti petunjuk. Dan yang keempat, menggunakan konjungsi kausalitas. Dalam merancang teks editorial, kalian pun harus memahami 5 hal. Yang pertama, ambillah topik yang penting yang menarik perhatian pembaca. Yang kedua, kalian harus mengumpulkan informasi atau fakta. Yang ketiga, kalian menganalisis masalah. Yang keempat, kalian berikan solusi terhadap masalah tersebut. Dan yang kelima, hindari kata ganti saya dan kata kerja. Itulah yang harus kalian pelajari dalam menulis teks editorial.
Baik, demikian penjelasan dari saya. Semoga kalian dapat memahaminya. Selamat belajar, selamat beraktivitas, dan jangan lupa tetap di rumah saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera.